Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan dari hasil resume saya, yaitu mata kuliah Sistem Terdistribusi. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Faisal Faros dengan NIM 1965028, dengan email faisalfaros21@gmail.com, dan LinkedIn-nya itu Muhammad Faisal Faros. Pertama-tama, sini kita akan membahas subbabnya terlebih dahulu, yaitu terdapat 5 subbab. Yang pertama itu definisi, yang kedua karakteristik, kemudian yang ketiga model, yang keempat klasifikasi, yang terakhir yaitu yang kelima adalah permasalahan. Yang pertama yaitu definisi. Apa sih sistem terdistribusi itu? Sistem terdistribusi ialah sistem yang terdiri dari beberapa entitas komputasi yang dimana ini saling berhubungan, berkomunikasi, dan berkoordinasi lewat pesan atau message untuk mencapai tujuan yang sama, dan dilihat dari user sebagai sebuah sistem tunggal atau yang sering kita sebut single coherent system. Salah satu contoh dari sistem terdistribusi ini ialah jaringan seluler seperti tablet, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara sistem terdistribusi dengan jaringan komputer, yaitu yang pertama dalam tujuannya. Sistem terdistribusi itu tujuannya sama, sedangkan jaringan komputer tujuannya yang berbeda. Kemudian yang kedua, untuk sistem ini entitasnya tunggal, sedangkan jaringan komputer itu entitasnya mandiri. Kemudian masuk ke subbab yang kedua, yaitu karakteristik. Nah, karakteristik dari sistem terdistribusi ada 6. Yang pertama, resource access and sharing, yang dimana ini kemampuan menggunakan hardware, software, atau data dimanapun dan kapanpun. Kemudian openness. Openness ini keterbukaan. Sebuah keterbukaan dalam sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem. Kemudian yang ketiga yaitu konserensi, yang dimana semua proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara bersama-sama. Kemudian scalability, yang keempat, yaitu bahwa sebuah sistem itu harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian toleransi kesalahan, yaitu kesalahan ini pasti di dalam sebuah sistem ya, entah itu disebabkan karena masalah jaringan atau power supply-nya dan lain sebagainya. Sebuah sistem distribusi dirancang memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal tersebut. Contohnya itu dibangunnya sebuah clustering server. Kemudian yang terakhir adalah transparansi. Transparansi ini tidak berlaku untuk user biasa yang menggunakan fungsi tonalitas. Kemudian lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu model. Model ini terdapat dua bagian. Yang pertama model arsitektural, yaitu interkoneksi antara komponen-komponen dari sistem terdistribusi. Kemudian yang kedua adalah model fundamental. Model fundamental ini karakteristik apa yang mempengaruhi dependability sistem terdistribusi, seperti correctness, reliability, security. Kemudian
Dalam pelaksanaannya, sistem distribusi memiliki berbagai model, yaitu diantaranya yang pertama sistem client server. Sistem client server ini membagi jaringan antara pemberi dan penerima. Kemudian sistem point to point ini berfungsi sekaligus berfungsi pada keduanya sebagai klien maupun server. Kemudian yang terakhir sistem tercluster, gabungan dari beberapa sistem individual yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal atau LAN. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, HPDCS, yaitu High Performance Distributed Computing System. Ini yang digunakan untuk komputasi performa tinggi. Karakteristiknya yaitu pertama, perangkat komputasi punya kemampuan storage dan processing yang relatif tinggi. Kedua, antar node terhubung lewat jaringan kabel. Contoh dari HPDCS ini parallel computing, cluster computing, grid computing, dan cloud computing. Kemudian yang kedua di SPC, yaitu Distributed System for Pervasive Computing. Sistem yang tersusun atas node-node dengan karakteristik yang pertama, node berukuran kecil dengan kemampuan processing terbatas, kemudian yang pastinya pervasif, yaitu mempunyai sifat menyebar, kemudian ubiquitous, berada dekat dengan lingkungan yang diamati, kemudian node punya kemampuan sensing atau actuating, kemudian yang terakhir, setiap node dapat terhubung membentuk sebuah jaringan sensor. Kemudian yang terakhir adalah DIS, yaitu Distributed Information System, yang dimana jenis ini merupakan integrasi antara beberapa aplikasi dalam sebuah instansi atau perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu permasalahan. Sini ada beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, kompleksitas. Sistem distribusi ini bersifat lebih kompleks daripada sistem sentral. Kemudian yang kedua, keamanan. Sistem ini dapat diakses dari beberapa komputer dan jalur jaringan mudah disadap, sehingga keamanan jaringan sistem ini menjadi masalah yang besar. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk dikendalikan. Komputer yang terdapat di sistem ini bisa terdiri dari berbagai tipe yang berbeda dan mungkin dijalankan pada sistem operasi yang berbeda pula. Kemudian yang keempat, tidak dapat diramalkan. Sistem distribusi ini tidak dapat diramalkan tanggapannya. Tanggapannya ini tergantung beban total sistem, pengorganisasian, dan beban jaringannya. Kemudian yang kelima, kesulitan dalam pembangunan perangkat lunak. Kesulitannya itu contohnya bahasa pemrograman yang harus dipakai, sistem operasinya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah masalah jaringan. Masalah jaringan ini karena sistem ini diimplementasikan dalam jaringan komputer, maka isu yang berkaitan dengan jaringan komputer akan menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.